Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Islam dan Science. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana Islam dengan prinsip nilai-nilai syariatnya menjaga dan melestarikan lingkungan, dan kita juga akan lihat bagaimana konsep sains dalam hal ini. Kita semua tahu, jika di suatu daerah kekurangan tumbuhan, maka akan banyak permasalahan lingkungan yang terjadi. Tumbuhan memiliki peranan penting dalam menjaga ekologi. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu, ternyata Islam dengan prinsip nilai-nilai syariatnya mendorong kita untuk menjaga lingkungan dan menanam pohon, salah satu di antaranya. Sehingga dengan prinsip ini akan terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi dengan menjanjikan pahala dari Allah yang begitu besar bagi umat muslim yang mengerjakannya. Sekarang, mari kita lihat konsep sainsnya terlebih dahulu. Agar bisa tumbuh dengan baik, tumbuhan membutuhkan air dan karbon dioksida sebagai bahan dasar dalam proses fotosintesis. Fotosintesis dalam tumbuhan merupakan proses yang rumit dan sangat kompleks yang melibatkan berbagai macam reaksi kimia dan biokimia. Tetapi secara sederhana kita dapat tuliskan reaksi fotosintesis ini seperti ini. H2O plus CO2 menghasilkan C6H12O6 plus O2. Nah, dari reaksi fotosintesis yang sederhana ini, kita mengetahui adanya peranan karbon dioksida. Nah, sementara kita tahu bahwa karbon dioksida merupakan racun untuk tubuh kita dan mesti kita keluarkan. Menariknya adalah senyawa yang merupakan racun bagi tubuh diubah menjadi unsur dan senyawa yang sangat penting peranannya dalam kehidupan, yaitu dalam bentuk C6H12O6 atau glukosa dan O2 atau oksigen. Glukosa dan oksigen adalah bahan bakar utama pada reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi baik untuk manusia ataupun hewan. Selain itu, tentu masih banyak lagi peranan tumbuhan yang berkaitan dengan ekologi. Jadi bisa dibayangkan ya, jika seandainya tumbuhan itu tidak ada atau populasinya terus berkurang karena penebangan liar atau karena manusia sudah tidak peduli dan tidak mau lagi menanam pohon. Di sisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam, inqata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah, aw ilmi yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah amalannya dengan dunia, kecuali ada 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dari hadis tersebut, kita tahu bahwa Islam memberikan balasan pahala yang istimewa dan mendorong umat Islam untuk mengamalkannya. Salah satu bentuk sedekah jariyah adalah menanam pohon. Seandainya orang yang menanam pohon tersebut sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Apa yang dimakan dari buah-buahan, baik oleh manusia ataupun hewan, semuanya menjadi sedekah. Lihatlah bagaimana Islam memberikan perhatian khusus dalam hal ini. Dikarenakan menanam pohon berperan besar terhadap lingkungan, maka pahalanya pun juga sangat besar, bahkan ketika meninggal pun masih terus mengalir pahalanya. Lantas, bagaimana jika pohon itu tidak berbuah atau sudah tidak berbuah lagi? Masihkah kita mendapatkan pahala? Tentu saja iya. Karena jika kita perhatikan reaksi fotosintesis pada tumbuhan, yaitu H2O plus CO2 menghasilkan C6H12O6 plus O2, seandainya kita tidak dapat memanfaatkan energi C6H12O6 dalam bentuk buah, tanaman masih menghasilkan oksigen sehingga kita dan hewan masih bisa bernapas. Apakah sampai di situ saja? Tentu tidak. Tumbuhan juga menyerap senyawa CO2 yang merupakan racun bagi tubuh kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah."
menyingkirkan gangguan kecil di jalan adalah sedekah. Jika menyingkirkan gangguan kecil di jalan saja bagian dari sedekah, maka bagaimana jika kita menghilangkan gangguan pernapasan berupa CO2, tentu lebih besar lagi pahalanya. Dengan kata lain, jika ada seseorang menanam pohon, maka baginya pahala di setiap hembusan napas. Teman-teman semua, mari kita jaga dan lestarikan alam sehingga anak cucu kita bisa menikmati keindahan alam ini. Jika ada kesempatan, usahakanlah menanam pohon. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berkata, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyagrisha." Jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika dia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah tunas itu. Jika belum ada kesempatan menanam pohon, maka setidaknya kita menjaga alam ini dari tangan-tangan jahat yang merusak alam. Demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di serial Islam dan Sains selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.